Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono dan teman-teman K2 Manajemen sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Di video kali ini, kami kelompok 2 akan memaparkan presentasi PJBL dari mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan yang berjudul Industri Manufaktur Produk Java Bag. Next. Sebelum dimulai, perkenalkan anggota kelompok 2 dari yang pertama ada Hafid Alfatan Wijaya dengan NPM 21201030058. Yang kedua ada Siti Lailatul Husna 21201030087. Yang ketiga ada Eko Muhammad Suryanto 21201103095, dan yang keempat ada Calvin Dionisia Renarto dengan NPM 21201030097. Yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nurul Afisa Fajrin 21201103110. Oke, hal yang kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, value proposition, STP atau segmentasi targeting positioning, riset pasar, gambaran produk, dan yang terakhir ada perkiraan RAB atau rancangan anggaran biaya. Next. Oke, yang pertama ada latar belakang. Di era digital ini, generasi muda khususnya di Kota Magelang terasa makin jauh dengan kebudayaan yang dimaksud seperti bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Selain itu, di zaman milenial saat ini, konsumsi akan sangat meningkat, salah satunya adalah tas. Tas menjadi barang primer untuk sekolah, kuliah, bahkan berbelanja. Dari permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk menciptakan produk tas yang akan meningkatkan mahasiswa pada khususnya dan penduduk Kota Magelang pada umumnya kepada kebudayaan Jawa yang kini mulai terlupakan oleh generasi muda itu sendiri. Produk tas yang dimaksud adalah Java Bag atau Java Culture Tote Bag. Tas menjadi barang primer untuk model tas yang akan kami rancang adalah tote bag dengan desain khusus kebudayaan Jawa. Teknik desain yang digunakan adalah teknik sulam dan sablon. Bahan yang kami gunakan tentu dari bahan yang baik dan berkualitas seperti kanvas, baby kanvas, bahkan linen. Produk ini akan ditawarkan kepada konsumen baik dilakukan secara offline maupun online. Next. Adapun dalam menjalankan usaha ini, kami membuat struktur organisasi agar memudahkan dalam proses koordinasi dan bertanggung jawab pada bagian masing-masing struktur organisasi. Untuk usaha kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai direktur, dan PIC produksi dipegang oleh Eko Muhammad, PIC pemasaran oleh Hafid Alfatan, PIC SDM ada Calvin Dionisia, dan yang terakhir ada PIC Siti Lailatul. Next, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition merupakan sebuah nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk kepada para segmen yang dituju. Value proposition sendiri adalah salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan jika ingin produk atau layanannya dipilih oleh konsumen. Wordstream menyebut bahwa value proposition adalah elemen terpenting dari proses pemasaran. Lewat value proposition akan lebih mudah menunjukkan pada calon pelanggan soal kelebihan dari produk. Selain itu, alasan yang membuat produk ini lebih baik dari pesaing juga akan ditonjolkan lewat hal yang satu ini. Sederhananya, value proposition adalah penjelasan mengenai mengapa pelanggan harus memilih menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Value proposition pada produk Java Bag yang pertama yaitu memiliki desain yang stylish. Java Bag memiliki desain yang unik dan simpel. Terdapat motif sesiko yang dipadupadankan dengan budaya Jawa yaitu batik. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sehingga produk ini banyak diminati oleh kalangan anak muda. Yang kedua, Java Bag. Terbuat dari bahan yang berkualitas seperti kanvas, baby kanvas, bahkan linen. Seperti yang sudah diketahui, bahan kanvas memiliki durability yang bagus, sehingga tas dapat bertahan lebih lama.
Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah proses jual beli, kami menawarkan penjualan secara online maupun offline. Melalui online, kami menjual produk melalui media sosial seperti Instagram untuk memudahkan berhubungan dengan konsumen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut mengenai STP. Nah, pada dasarnya STP atau segmentation, targeting, dan positioning adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, kemudian menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Kemudian fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilih segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan setiap segmen audiens tersebut. Nah, kemudian tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini bertujuan agar kita dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Nah, untuk melakukan segmentasi pasar, kita bisa menggunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan demografis, kemudian pendekatan geografis, yang ketiga pendekatan psikografis, dan yang keempat pendekatan perilaku. Nah, untuk yang pertama, pendekatan geografis, hal ini mendasarkan pada atribut pribadi audiens, seperti usia, jenis kelamin. Yang pertama ada geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu, di mana pada produk kami dapat disimpulkan untuk segmentasi geografis berada di Kota Magelang. Kemudian yang kedua, segmentasi demografis. Hal ini mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan, sehingga dapat disimpulkan untuk pendekatan demografis mengenai produk Jeffback, yaitu berada di kisaran usia 15 hingga 35 tahun, serta laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk pendekatan psikografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup tertentu, di mana untuk produk Jeffback dapat disimpulkan untuk kalangan orang kelas menengah atas serta yang ingin tampil trendy. Kemudian untuk pendekatan perilaku, hal ini mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang-orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari, sehingga dapat disimpulkan mengenai segmentasi perilaku, yaitu orang-orang yang menyukai seni dan budaya serta yang ingin tampil trendy. Nah, kemudian tahapan kedua dalam segmen model STP ini yaitu menentukan target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kita harus mampu berpikir secara realistis. Kita harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan. Dengan begitu, kita bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial, yang dapat membawa keuntungan bagi brand dan usaha kita. Kemudian untuk targeting sendiri untuk produk Jeffback, yaitu target pasar ditujukan untuk konsumen dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa. Kemudian yang terakhir ada tahapan positioning. Tahapan positioning dapat diartikan sebagai tahapan yang menentukan bagaimana produk atau suatu brand dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya yaitu agar produk atau brand kita dilihat lebih unggul dari kompetitor. Maka dari itu, pada langkah terakhir dalam model STP ini, kita harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kita untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Sehingga dapat disimpulkan
pada tahap STP yaitu positioning ini untuk produk Jeff Beck, target pasar yang dibidik Jeff Beck ditetapkan sebagai tas yang stylish dan berkualitas, serta menggunakan bahan recycle, sehingga Jeff Beck berdasarkan positioning ini, perusahaan menerapkan tagline "Good things come from recycling". Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada riset pasar. Riset pasar yang kami lakukan melalui platform mendapatkan data sebagai digambar berikut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 100 responden mendapatkan 57,1% untuk pertanyaan pertama mengenai model tas dengan hasil paling besar adalah tas dengan tingkat kenyamanan lah yang menjadi patokan seseorang untuk membeli tas. Dari hal berikut, maka kami memutuskan menggunakan persentase paling besar untuk menentukan produk yang akan kami buat dari semua poin yang kami ajukan kepada responden. Seperti poin kedua, customer lebih menyukai model tas tote bag, dan poin-poin selanjutnya yang dapat disimpulkan dengan persentase paling besar, yaitu customer atau calon customer lebih menyukai tas yang berwarna monokrom dengan bahan yang ramah lingkungan dan harga di bawah 100.000. Sementara untuk desain, kami akan menyediakan dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka request dari pelanggan. Pelanggan juga lebih suka datang langsung ke store daripada membeli jasa kami secara online. Jika pembelian lewat online, rata-rata mereka bersedia membayar ongkos tambahan seperti ongkir. Dan terakhir, para customer lebih menyukai jika produk dikemas secara menarik. Dari riset tersebut, maka kami memutuskan membuat produk yaitu tas tote bag sesuai hasil presentase terbesar kuesioner dari masing-masing poin untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, riset pesaing. Untuk pesaing sendiri berada di radius kurang lebih 5 km untuk offline pesaing. Yang pertama ada Vikatas. Vikatas memiliki kelebihan yaitu harganya terjangkau dan memiliki kelemahan kualitasnya kurang dan modelnya cenderung monoton. Yang kedua ada tas Sari Rezeki, memiliki kelebihan varian barangnya banyak, harganya juga bervariasi, dan kelemahannya segmentasi berfokus hanya pada anak-anak saja. Dan yang ketiga ada Rumah Warna, memiliki kelebihan harga bervariasi, namun cenderung lebih mahal. Modelnya juga banyak dan tempatnya menarik. Untuk segi kelemahan, bahan kurang bervariasi, harganya juga mahal. Untuk pesaing secara online atau e-commerce dan media sosial, itu memiliki kelebihan yang pertama mudah dalam pembelian dan harga juga bervariasi dan memiliki kekurangan, kadang tidak sesuai dengan foto produk dan juga rawan penipuan. Yang selanjutnya terkait gambaran produk. Nah, inilah gambar ataupun logo dari produk kami yang bertuliskan Java Beck, kemudian di tengahnya itu bersimbol seperti kebudayaan Jawa ataupun biasanya diambil dari kayak motif batik seperti itu. Kemudian untuk filosofinya sendiri, Java Beck atau Java Culture Tote Bag dikemas dengan unsur budaya dengan maksud untuk kembali mengenalkan budaya ke kalangan anak-anak muda, khususnya kepada mahasiswa. Dengan menggunakan kain perca batik, kami mengusung konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan potongan-potongan kain batik bekas dengan disulap menjadi tas kekinian. Nah, dari filosofi ini kami mengusung sebuah permasalahan yang mana sesuai dengan latar belakang yang sudah disampaikan di awal tadi, yang kemudian kami realisasikan ke dalam produk Java Beck kami ini. Next.
Nah, kemudian selanjutnya pada perkiraan RAB ataupun rincian anggaran biaya. Nah, pada nama kegiatan ada pengembangan produk atau riset. Nah, pada pengembangan produk atau riset ini kami melakukan inovasi desain tas dan kemasannya, yang mana untuk membeli box untuk kemasan, kemudian ada thank you card, kemudian stiker logo dan lain-lainnya. Nah, untuk kegiatan pengembangan produk atau riset ini jumlah yang kami keluarkan itu sekitar 875.000. Nah, kemudian pada kegiatan kedua yaitu produksi. Nah, pada produksi ini kami membeli bahan-bahan ataupun peralatan yang digunakan untuk memproduksi dari produk kami ini. Kemudian untuk kegiatan produksi kami menganggarkan sejumlah 8.085.000. Kemudian pada kegiatan yang ketiga tentang legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian produk dan standarisasi. Nah, kami ini pada kegiatan ini kami ada kegiatan pembuatan surat izin usaha, yang mana surat izin ini untuk melegalkan hukum terhadap produk yang kami ciptakan. Kemudian untuk jumlah pengeluaran pada legalitas ini kami menganggarkan sejumlah 650.000. Kemudian yang terakhir pada kegiatan belanja ATK ataupun alat tulis kantor dan penunjang. Nah, kami membeli peralatan ATK dan penunjang untuk menunjang dari segi produk ataupun dari kemasan itu sendiri. Kemudian jumlah anggarannya itu sekitar 390.000, yang mana total dari pengeluaran ataupun total dari anggaran yang kami anggarkan itu sekitar 10 juta. Next. Nah, selanjutnya terkait desain kemasan dan banner dari Java Bag, yang gambar pertama itu merupakan desain kemasan yang kami desain untuk packaging dari produk kami, yaitu Java Bag itu sendiri. Nah, pada kemasan ini kami menggunakan box yang mana ada stiker logo dari kami. Kemudian di sampingnya itu ada banner dari produk kami itu sendiri. Kemudian yang ke sampingnya itu merupakan leaflet dari produk kami untuk keperluan advertising dari produk kami. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4 Maybe got me looking so crazy 비춰버리는 daydream Got me feeling you 또 많이 줄래 누가 내게 말했던 힘들거나 탈락넌 Maybe you could be the one 날 믿는 one more I'm not looking for just fun Maybe I could be the one Oh baby 예민할 땐 not lately 너 없이는 매일매일이 yeah 잠이 없어 어쩌지 I just want you come on for right now I just wanna hear your mind 'Cause I know what you like boy You're my chemical like boy 내치는 날들은 눈 뜨면 있는 꿈 High boy 너만 원해 High boy 내가 전해 And we can go high 머리 봐 yeah 내가 봐 Take him to sky You know I hyped you boy 눈을 감아 머리 봐 yeah 내가 봐 Take him to sky You know I hyped you boy 잠이 들고 잠이 들려 해도 네 생각에도 새벽 3시 알아줄 거야 They can have you no more 봐봐 여기 내 이름 써있다고